wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Handayani, NPM 18160097 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi yang saya lakukan di SD Negeri 1 Margodadi dengan narasumber Bapak Sutanto, SPD, selaku Wali Kelas 5 mengenai proses belajar mengajar pada saat tatap muka dan pada saat daring. Adapun peserta didik yang saya wawancarai yaitu Intan dan Sherly. Hasil wawancara sebagai berikut. Hasil wawancara dengan guru. Yang pertama, tahapan perencanaan. Pada tahap pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Sutanto, SPD, adalah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, Promes, Prota, absensi, dan buku pegangan guru dan peserta didik. Bapak Sutanto SPD menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran pada saat pandemi atau jarak jauh ini, di mana beliau juga menyiapkan RPP yang telah disesuaikan pada saat kondisi ini. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Sutanto SPD lakukan berpatokan pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah dibuat pada tahap perencanaan pembelajaran, yaitu pada saat pembelajaran di sekolah. Yang pertama, guru meminta peserta didik untuk berbaris di depan kelas. Yang kedua, guru dan peserta didik masuk ke dalam kelas dan guru menyapa peserta didik. Sebelum membuka pelajaran, guru mengajak peserta didik untuk berdoa bersama. Yang ketiga, guru memeriksa kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru menjelaskan materi pembelajaran yang akan dibahas. Yang kelima, peserta didik berdiskusi dan tanya jawab seputar materi yang diberikan. Yang keenam, guru menyimpulkan materi. Yang ketujuh, guru memberikan tugas. Yang kedelapan, guru memberikan penilaian. Dan yang kesembilan, salam atau penutup. Pembelajaran pada saat pandemi atau daring dilakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, salam dan sapa yang dilakukan via grup WhatsApp. Yang kedua, absensi dengan mengelis nama di grup WhatsApp. Ketiga, pemberian materi. Biasanya guru menjelaskan dan memberikan materi melalui grup WhatsApp. Dan yang keempat, peserta didik diberi penugasan. Yang kelima, pengumpulan tugas dilakukan dengan cara mengirimkan foto hasil tugas lewat grup WhatsApp. Yang keenam, penutupan. Bapak Sutanto SPD menjelaskan bahwa pada saat pandemi atau daring ini, pembelajaran tidak hanya melalui via grup WhatsApp saja, tetapi Bapak Sutanto SPD melakukan pembelajaran tatap muka atau luring pada hari Rabu sebanyak 1 kali dalam seminggu dengan cara berkunjung ke rumah peserta didik secara bergantian dalam 1 hari yang sama. Pembelajaran dimulai dari pukul 8 sampai pukul 12 siang dan peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 peserta didik dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Yang keempat, cara guru agar peserta didik lebih dapat memahami materi yang telah disampaikan, baik secara tatap muka maupun daring. Menurut narasumber, dengan penggunaan media pembelajaran yang efektif dapat meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Guru menyampaikan materi dan memberikan contoh menggunakan alat peraga dengan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik dapat memahami materi yang telah diberikan oleh guru. Yang kelima, kendala saat pembelajaran yang sedang berlangsung yang dihadapi oleh peserta didik pada saat pandemi. Tidak semua peserta didik atau orang tua memiliki handphone karena faktor ekonomi yang tidak sama rata, sehingga peserta didik sulit mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung secara daring. Tidak semua peserta didik atau orang tua memahami teknologi karena dengan tidak bisa menggunakan teknologi akan membuat peserta didik semakin sulit mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 6. Media yang digunakan oleh guru. Media pembelajaran yang digunakan oleh Bapak Sutanto pada saat pembelajaran tatap muka atau pembelajaran secara langsung di sekolah seperti buku tema, benda mati, alat peraga, video, sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Sedangkan pada saat daring atau pembelajaran dari rumah,
Guru menggunakan buku tema, video, dan penugasan. 7. Teknik evaluasi. Teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Sutanto pada saat tatap muka yaitu dengan menilai sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik. Teknik evaluasi yang diberikan oleh Bapak Sutanto dengan cara memberikan tugas, ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Sedangkan pada saat pandemi atau daring, guru melakukan evaluasi dengan memberikan tugas kepada peserta didik dengan cara mengirimkan tugas melalui grup WhatsApp untuk mengerjakan ujian tengah semester, ujian akhir semester, dikerjakan di rumah, dan bagi yang sudah selesai maka tugas tersebut akan dikumpulkan melalui grup WhatsApp. Hasil wawancara dengan peserta didik. Kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik sebelum memulai pembelajaran pada saat luring atau tatap muka yaitu peserta didik akan melakukan piket kelas sesuai jadwal yang telah diberikan. Bagi peserta didik yang tidak memiliki tugas piket, maka ia akan duduk dan bermain bersama peserta didik lainnya sambil menunggu waktu pembelajaran tiba yang ditandai dengan bel yang berbunyi. Ketika bel berbunyi, maka peserta didik akan baris di depan kelas dan ketua kelas menyiapkan barisan. Pada saat gurunya tiba, peserta didik akan berjabat tangan dengan gurunya secara bergantian sebelum peserta didik masuk ke dalam kelas. Kemudian ketua kelas memimpin doa dan memberikan salam kepada guru. Dan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, peserta didik diminta menyanyikan satu buah lagu nasional yang dipimpin oleh peserta didik lainnya. Dan pada saat kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring, yaitu peserta didik diminta mengisi absensi melalui grup WhatsApp. Kegiatan yang dilakukan pada saat pembelajaran dimulai pada saat di sekolah, yaitu guru akan menjelaskan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik, lalu peserta didik akan menyimak materi yang atau penjelasan yang diberikan oleh guru terkait dengan yang akan dipelajari. Bagi peserta didik yang kurang memahami materi yang dipelajari, maka ia akan bertanya langsung kepada peserta didik. Dan jika guru memberikan tugas kepada peserta didik, maka peserta didik akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh gurunya pada saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan kegiatan yang dilakukan pada saat jarak jauh, guru hanya memberikan tugas melalui grup WhatsApp, kemudian peserta didik akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Dan bagi peserta didik yang kurang memahami tugas yang telah diberikan oleh guru, maka peserta didik akan bertanya kepada orang tua atau saudara terdekat yang ada di rumah pada saat pembelajaran berlangsung. Media yang digunakan pada saat pembelajaran daring. Menurut peserta didik, media yang digunakan guru pada saat pembelajaran yaitu spidol, papan tulis, dan penghapus. Sedangkan pada saat pembelajaran jarak jauh atau daring, media yang digunakan yaitu buku tema dan handphone. Menurut kalian, manakah lebih menyenangkan, pembelajaran di rumah atau pembelajaran di sekolah? Menurut peserta didik yang saya wawancarai, mereka lebih senang ketika pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, karena dengan pembelajaran tatap muka, peserta didik menjadi lebih semangat dan senang karena bisa bertemu dengan peserta didik lainnya. Dengan belajar secara langsung di sekolah akan membuat peserta didik tidak merasa bosan atau jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran, dan peserta didik lebih siap dalam proses belajar. Bagi peserta didik yang merasa kesulitan memahami materi yang diberikan guru, maka bisa bertanya langsung kepada guru. Sedangkan pembelajaran secara daring akan membuat peserta didik merasa cepat bosan dan jenuh karena kurangnya motivasi dan minat belajar. Pada saat guru memberikan tugas, apakah materinya dijelaskan terlebih dahulu atau langsung pemberian tugas? Pada saat daring, guru tidak menjelaskan materi, melainkan guru memberikan penugasan kepada peserta didik. Sedangkan pada saat tatap muka, guru menjelaskan materi terlebih dahulu sebelum memberikan peserta didik penugasan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.